Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri keberuntungan hari Selasa untuk solusi problem hidup. Sebuah ataupun salah satu panduan para leluhur untuk anak cucunya agar lebih maksimal keberuntungan kita dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas apa? Ini khusus buat hari Selasa, saudaraku. Ini kebanyakan untuk hari Selasa ditujukan untuk membuat senjata tajam. Khususnya buat para empu pandai besi itu pada zaman dahulu kebanyakan mengambil hari Selasa untuk membuat senjata tajam atau senjata yang dibuat dari bahan logam. Itu yang kebanyakan dilakukan para sepuh, menurut versi saya itu adalah hari Selasa. Termasuk merawat, mewarangi keris ya, ataupun tosan aji, itu juga kebanyakan hari Selasa. Selanjutnya, untuk menghitankan anak. Menindik telinga. Kalau punya anak perempuan, itu dianjurkan untuk menindik telinga pada hari Selasa. Selanjutnya, ini ya, jika ada yang sakit ini, Selasa, malam Selasa atau Selasa siang, sebab secara spiritual ini ada janji yang belum ditepati. Kepada siapa? Kepada orang tua. Ya mestinya di samping pengobatan yang dijalankan sebagaimana mestinya juga dicermati janji apa kepada orang tua yang belum ditepati. Ini dilaksanakan sehingga nanti akan mencapai kesembuhan secara optimal atau sembuhnya awet begitu, insya Allah. Jika mulai sakit pada malam atau tengah-tengah malam, ini kalau Selasa, ini secara umum ya saudaraku ya, secara umum Selasa. Nanti ada lagi nih, hari Selasa tapi khusus. Maksudnya bagaimana? Hari Selasa yang ada pasaran harinya. Misal Selasa Pon atau Selasa Legi dan sebagainya. Ini Selasa khusus. Jika sakitnya tengah malam, tapi hari Selasa, malam Selasa maksud saya, ini cepat-cepat diobati ya saudaraku ya. Ini awal atau pemicu suatu sakit yang berat. Malam Selasanya ini tengah malam mulai sakit, cepat-cepat diobati secara tuntas. Inilah pemicunya untuk sakit yang berat. Dan kebanyakan apabila berlarut-larut tidak diobati secara tuntas bisa berakibat fatal atau berujung maut. Diwaspada sekali, malam Selasa mulai sakit harus cepat-cepat dituntaskan. Lebih tajam lagi ya saudaraku ya, jika mulai sakitnya sore hari Selasa ini, sore hari, sepertinya sepele, mungkin hanya sekedar sakit napas sedikit seperti sesak gitu, atau pusing sedikit, atau mungkin seperti
demam sedikit, tapi sore hari, di hari Selasa, khususnya orang yang sudah kronis ini barangkali ya. Pertamanya orang tersebut di sini kronis, ya biasa-biasa saja. Tetapi seperti berat ini ya, sakitnya bertambah berat pada hari Selasa sore, waspada sekali saudaraku. Cepat-cepat diberikan pertolongan yang segera dan sangat darurat. Ini kebanyakan akan menemui ajal. Naudzubillahi min dzalik ya. Persentasenya seperti itu, memang nyawa di tangan Tuhan. Memang ajal itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya manusia bersifat dasar usaha. Jika memang mau sembuh ya cepat sembuh. Tapi kalau memang sudah memang keputusan ajal dari Sang Khalik, Sang Pencipta, ya jangan berlama-lama nyiksa, istilahnya dalam keadaan yang sengsara, maksudnya seperti itu. Jadi jika sore hari mengalami sakit, diwaspadai sekali ya saudaraku. Selanjutnya barang hilang atau pencuri. Kita mengalami kehilangan atau kita kecurian ini. Ini ciri-ciri, tapi tidak membuang atau melepas ketentuan asas praduga tak bersalah. Jadi jangan asal tuduh, hanya kita punya wewenang ataupun punya hak untuk sidik dan selidik. Pencurian atau kita kehilangan barang. Ini pencurinya pria, bertubuh sedang, rambut itu kaku. Boleh dikatakan sedikit menjegrak istilahnya ya, kaku. Tampangnya menarik, wajahnya menarik ya. Hidupnya sempit. Artinya bisa dia hanya skupnya cuman di lingkungan itu saja. Atau orang yang bermasalah. Sempit ini. Hidupnya sempit. Mungkin bermasalah dalam pekerjaan, sempit sekali pekerjaannya, atau sempit pikirannya dalam keadaan problem rumah tangga dan sebagainya, hidupnya sempit. Barang yang dititipkan atau yang disimpankan atau yang dicuri ini ditaruh atau disimpan di rumah tetangganya. Barang hilang, larinya ke utara dari tempat yang dicuri. Nah, jikalau yang dicuri adalah hewan ternak, misalkan kambing, sapi, dan sebagainya, ini disembunyikan di Tenggara. Kalau barang di utara, ini di Tenggara, dari tempat yang dicuri atau tempat yang kecurian. Untuk orang yang minggat atau orang yang pergi tanpa pamit, apabila ada yang menanyakan ini ya saudaraku kepada Anda, itu lama untuk kembali. Jadi ada orang tanya, tapi tidak disengaja ini ya, jatuhnya hari Selasa ketemu dengan saudara ini, kepada Anda, itu orang yang hilang itu lama kembalinya. Selanjutnya, jika pada hari Selasa secara tidak sengaja ini Anda kok berkunjung ke tempat teman, kok curhat kandungan gitu. Ini di sini
Jawabnya adalah bisa selamat bayi dalam kandungan tersebut, tetapi dijaga hati-hati karena kehidupannya kedepannya si jabang bayi ini banyak godaan dan cobaan yang berat atau sukar hidupnya, susah hidupnya. Jadi harus betul-betul dijaga betul-betul, dibina betul-betul agar jikalau benar ini mengalami kesengsaraan, sudah mempunyai bekal yang kuat untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Saya tegaskan lagi, jika ada orang yang menanyakan tentang bayi dalam kandungan ini ya, saya akan selamat, apa tidak ini bayinya dan sebagainya. Jika memang betul nanti melahirkan si jabang bayi, tolong dijaga jabang bayi ini karena godaan dan cobaannya berat, kehidupannya di sini sulit atau susah. Kita tidak lagi mendahului kehendak Allah, hanya berdasarkan ilmu titen, kecermatan. Seperti pada video tempo hari, 10 kasus, 7-8 kasus bertendensi seperti itu atau cenderung benar seperti itu. Jadi betul-betul diwaspadai ya saudara-saudaraku semua. Selanjutnya, jika ada lagi nih orang bertanya pada hari Selasa, ini Selasa secara umum ini ya, tapi tidak dibuat-buat, jadi ketemu sendiri. Suatu tempo kok ketemu sendiri ya, akrab kok curhat, tanya jodoh nih pada saudara nih. Maka jawabnya adalah pasangan hidup jodoh ada di sebelah utara dari domisili si penanya. Ini ketemunya tidak sengaja loh ya. Tiba-tiba tanya, curhat, sudah akrab, curhat. Saya kok jomblo ya Pak. Saya kok single parent ya Pak. Hari Selasa ini tanya kepada saudara ini. Maka Anda menjawab, jodohmu di arah utara. Coba difokuskan untuk banyak bergaul dan sebagainya di arah utara domisili. Bisa dalam satu RT, barangkali ini ya arealnya. Atau mungkin satu kabupaten. Atau mungkin di luar kota. Seperti itu. Lalu kan dia akan nanya, gimana sih ciri-cirinya? Nah ini kita fokuskan lagi. Berkulit kuning atau bersih ini ya. Bagus. Perawakannya bagus ya, tidak kecil, tidak kebesaran ya, sedang gitu atau bagus gitu lah. Rambutnya kaku. Dan mungkin sedikit merah gitu. Ini ujung-ujungnya yang sedikit merah gitu ya. Secara alami tentunya ya. Tidak dengan semir ataupun apa gitu, ada sedikit merah. Nah, selanjutnya kalau ada yang nanya nih, curhat ini, di hari Selasa juga pada saudara, secara tiba-tiba kok nanya gitu, curhat, saya kehidupan rumah tangga saya begini-begini, dan sebagainya lah curhat. Mohon dijawab dengan hati-hati ya saudaraku ya. Ini jawabannya di sini putus di tengah jalan atau bercerai. Mohon hati-hati ya jawabnya ini ya saudaraku ya. Nanti tersinggung ya, dikira nanti kasih ujar atau katakanlah pendapat yang menyeramkan. Ini putus di tengah jalan atau bercerai. Selanjutnya, jika ada orang mulai sakit,
hari Selasa, tapi tiba-tiba ngobrol dengan Anda, kok ngerasain gak enak badan. Nah ini, entah itu malam Selasa, entah itu Selasa siang, pagi atau sore harinya Selasanya, bukan malam Selasa. Ngobrol, juga ini tidak disengaja ya, ketemunya kok hari Selasa. Ini ada sebab sakit tersebut dari pohon besar. Bisa akibat dia si sakit ini di ladang dia atau mungkin di jalan, maaf kata di sini barangkali meludah atau buang air kecil atau apa ya di pohon besar di arah utara, biasanya seperti itu. Tentu saja dalam penanganannya di samping pengobatan medis apa yang dikeluhkan sakit, mohon dicermati, dieling-eling pohon mana itu. Sudah jelas, tentu dilakukan penyembuhan secara non medis agar sakitnya bisa optimal kesembuhannya ya gitu. Saudara-saudara semua, kita lanjut fokus. Jadi hari Selasa secara umum. Sekarang hari Selasa secara khusus. Ini kita bahas Selasa Legi. Ada janji atau nazar yang belum dipenuhi ini. Jika sakit, kebanyakan hari Selasa ini piwulang poro sepuh ini kok ya sakit-sakit aja ini. Tapi itu enggak masalah ya, ini untuk bahan wawasan kita mencari solusi hidup, problem-problem kehidupan ini. Bisa kepada diri kita atau kepada orang lain yang membutuhkan saran atau pendapat. Selasa Legi, ini jika sakit, ada janji yang belum dipenuhi. Bisa kepada orang tua, teman, saudara, ada janji. Sakitnya barangkali sudah 5 hari, 10 hari yang lalu, tuh setahun dan sebagainya. Tapi kok sembuh kumat. Tapi ketemu dengan saudara hari Selasa Legi. Curhat, saya habis-habisan Pak ini untuk berobat, wah sembuh kumat. Babak belur deh, misalkan seperti itu. Tapi ketemu dengan saudara hari Selasa Legi. Tidak direkayasa, ketemu secara kebetulan. Maka jawabnya ada janji yang belum ditepati kepada seseorang. Seperti itu. Di samping pengobatan secara semestinya, baik medis ataupun non medis, tolong diingat apa janji yang belum ditepati kepada seseorang itu, kepada si penanya tentunya. Selanjutnya Selasa Pahing. Ini jika sakit ya. Kena kutukan atau sumpah orang berilmu. Atau orang yang dalam keadaan terjepit. Ini. Atau juga orang yang boleh dikatakan merasa tersakiti dan teraniaya terhadap tindakan saudara. Hati-hati saudara. Selasa Pahing. Jika ada orang sakit menanyakan kepada saudara sakitnya, ini karena sumpah ataupun ujar, istilahnya ada ujar dari orang yang berilmu. Mohon untuk berhati-hati dalam bertindak, dalam berbicara. Ya namanya orang berilmu nggak akan ngaku saya orang sakti, saya bisa begini-begini, tidak. Bahkan dia diam, sekali ngucap fatal bila memang kita bersalah.
Mohon diwaspadai ya saudaraku. Untuk hari Selasa Pahing jika ada yang menanyakan hal sakit. Selanjutnya Selasa Pon. Orang sakit menanyakan kepada saudara pada hari Selasa Pon. Ini disebabkan karena orang tua. Ada kesalahan dari si sakit kepada orang tua. Mohon juga dievaluasi dan tentunya ya di samping pengobatan yang semestinya baik medis ataupun alternatif, mohon ampunlah kepada orang tua kita. Apa kesalahan yang kita buat? Selanjutnya Selasa Wage. Nah ini menarik ini saudaraku. Orang sakit secara kebetulan ketemu dengan Anda, tanya tentang saudaranya atau dirinya sendiri sakit. Ini sakit diakibatkan sihir. Biasanya sakit itu aneh ini kalau orang yang ketemu dengan Anda pada hari Selasa Wage. Dia akan cerita sakitnya biasanya aneh. Kumat-kumatan jam-jam tertentu, atau barangkali seperti halusinasi, lihat sesuatu yang mengerikan dan sebagainya. Itu sudah bisa kita analisa. Tapi bertanya kepada Anda ini hari Selasa Wage, diakibatkan sihir atau sesuatu hal yang bersifat gaib. Bisa dari makhluk gaib, makhluk halus yang jahat dan sebagainya, tapi ini bersifat gaib. Selanjutnya Selasa Kliwon. Sakit seseorang, entah itu berapa lama, sakitnya entah apa secara medis lah, bertemu dengan saudara di hari Selasa Kliwon atau malam Selasa Kliwon istilahnya, secara tidak sengaja. Ini Anda bisa menjawab karena tertular sakit dari orang yang sakit. Atau katakanlah secara fisik ini ya, tertular dari orang yang sakit. Juga bisa sakitnya karena pengaruh pikiran yang berat atau pikiran yang kacau dari permasalahan hidup yang didapati. Ini secara psikologi itu seperti itu, tapi kalau secara fisik ini tertular. Saya rasa seperti itu ya saudara-saudaraku semua. Uraian-uraian yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan bisa menambah wawasan saudara semua. Lebih eling lan waspada. Jadi kita harus bisa lebih waspada, lebih bisa berhati-hati dalam bertindak dan bersikap dalam kesehari-hariannya. Sehingga nanti bertemu nih eling lan waspada oleh kabegjaning urip, akan mendapatkan keberuntungan hidup insyaallah. Saya rasa sekian ya ulasan saya dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah wawasan, menambah perkembangan kehidupan saudara-saudara semua dalam hal piwulang leluhur ini untuk kemajuan saudara-saudara semua di waktu-waktu, di masa-masa mendatang jauh lebih baik ketimbang masa-masa yang lalu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua atas penayangan video saya ini. Sampai jumpa di penayangan selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.